Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Pak Fahmi di program Tilawah MTSN 1 Yogyakarta tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anakku, seperti biasa, sebelum kita mulai program tilawah kita pada kesempatan hari ini, marilah bersama kita baca dulu surah Al-Fatihah. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada halaman ini kita akan belajar tentang dengung, tentang bacaan dengung dalam Al-Qur'an. Bacaan dengung yang pertama terjadi ketika ada huruf nun dan huruf mim yang berharokat tasydid. Maka, kapanpun ketika anak-anakku membaca Al-Quran, kemudian menemukan huruf nun dan huruf mim yang berharokat tasydid, maka kita baca dengung, ya. Jadi ditahan agak lama. Contoh, nun sukun berharokat tasydid di situ. Minna. Ditahan ya. Minna. Biar terdengar tasydid di situ. Jangan cepat-cepat minna. Kalau dibaca seperti itu seakan-akan tidak ada tasydid, ya, Minna, mimma. Coba kita lanjutkan. Inna a'tainakal kautsar. Inna jahannama kanat mirsada wa fawakiha mimma yashtahun thumma kalla sawfa ta'lamun thumma as-sabila yassarah thumma inna 'alaina bayanah thumma inna 'alaina hisabahum. Halaman berikutnya adalah ketika dengung tersebut terjadi ketika ada nun sukun atau harokat tanwin, ya. Ketika ada nun sukun atau harokat tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, maka ada beberapa huruf yang dia harus dibaca dengan cara dengung. Nah, anak-anakku nanti perhatikan di halaman 60, 61 ya, sampai 60 dan 61 dulu di sini. Ketika anak-anakku menemukan huruf nun sukun atau tanwin kemudian bertemu dengan huruf lain setelahnya, maka akan timbul dengung. Cara membacanya adalah ketika mulut kita membaca nun sukunnya, contoh adalah di pertama min, maka lidah kita posisikan atau mulut kita diposisikan untuk membaca huruf setelahnya. Contoh di kata min tahtiha. Di situ ada nun sukun bertemu ta. Maka ketika kita membacanya dibaca min, kita dengungkan min, kemudian tahtiha. Dibaca agak lama. Tapi perlu diingat juga ketika huruf setelah nun itu tempat keluarnya sama dengan huruf nun, maka huruf nunnya kita baca jelas. Contoh min tahtiha ila anta zakka.
maka di situ nunnya kita baca jelas karena huruf ta memiliki tempat keluar yang sama dengan huruf nun. Sedangkan apabila hurufnya itu beda tempat keluar, beda makhraj dengan huruf nun, maka kita baca dengung dengan cara berbeda. Contoh yang di berikutnya, tasmiyatal unsa, ya, ada huruf nun bertemu dengan sa. Huruf nun dan huruf sa berbeda makhrajnya, maka cara bacanya bukan unsa, tapi kita baca ungsa. Oke, Pak Fahmi lanjutkan. Tasmiyatal unsa ma'an sajjaja. Oke, biar lebih mudah, coba kita lanjutkan ya. Dari awal. Min tahtiha ila an tazakka tasmiyatal unsa ma'an sajjaja anjaynakum ainun jariyah man dassaha wa ka'san dihaqa فأنذرتكم يتيما ذا مقربة أنزلني منزلا يومئذ زرقا من سجيل بقلب سليم. Oke, kita lanjutkan di halaman 61. Innakum kuntum qauman fasiqin wa na'matin kanu fiha fakihin فيهما من كل فاكهة زوجان أم اتخذوا من دونه أولياء كل نفس ذائقة الموت ووصينا الإنسان بوالديه ويوم القيامة لا ينصرون فإن كان لكم كيد فكيدون. Halaman berikutnya adalah ada beberapa cara membaca yang khusus ketika huruf nun sukun atau tanwin bertemu salah satu di antara 4 huruf, yakni ya, nun, mim, dan waw. Kalau yang tadi nunnya dibaca dengung, dan pada halaman ini adalah kita belajar huruf nun yang melebur dengan huruf setelahnya dan ditambah dengan dengungan sedikit. Ya, ditambah dengan dengungan. Yakni ketika huruf nun sukun atau tanwin, an, in, dan un bertemu huruf salah satu di antara huruf ya, nun, mim, dan waw. Cara membacanya adalah menghilangkan huruf nun dan memasukkan ke salah satu di antara huruf tersebut dengan bacaan tasdid. Contoh ya, di nomor pertama ada huruf ya di situ. Ayyatiyahum. Ya, bukan dibaca an ya'tiyahum, tapi kita baca ayyatiyahum, ya, karena nun sukun di situ dileburkan dengan huruf ya. Karena dileburkan di huruf ya kita kasih tasdid, maka kita baca di huruf ya kita baca agak lama. Oke, mari kita coba. Huruf ya. Ayyatiyahum liqaumi yu'minun. Sekarang di huruf nun.
falan nazidakum azaban nukra. Huruf mim. Mimma immahin kathibam mahila. Huruf waw. Min waraihim jazaa'an wifaqa. Huruf ya lagi. Ala man yasha' hisaban yasira. Huruf mim lagi. Kitabum marqum yawma idzim musfirah. Huruf waw. Ilaha wahida wa fakihatan wa abba. Oke, jadi huruf nun sukun dihilangkan atau dileburkan ke huruf setelahnya di antara ya, nun, mim, dan waw, kemudian ditasdidkan. Oke, mari kita lanjutkan. Berikutnya adalah huruf mim sukun, ya. Ketika huruf mim sukun bertemu dengan mim, maka kita baca gunnah dengung, ya. Contoh di kata lahum ma yattaqun. Ya, di situ ada huruf mim bertemu dengan huruf mim, itu kita baca dengung. Kemudian inna rabbahum bihim. Ada huruf mim sukun bertemu ba, di situ juga kita baca dengung, ya. Jadi jangan dibaca cepat. Inna rabbahum bihim, tidak ya, tapi agak didengungkan. Inna rabbahum bihim, begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Idh antum muslimun fahkum bainakum lahum ma yattaqun aya'murukum bil kufr alaihim biwakil فإذا هم بالساهرة وهم داخرون وهم لا يسمعون. Perhatikan dulu ya, yang barusan Pak Fahmi baca, wahum dakhirun dan wahum la yasma'un. Di situ kita tidak dengungkan ya, karena mim sukunnya tidak bertemu huruf mim dan juga tidak bertemu dengan huruf ba. Oke, kita lanjutkan. Fahum mu'ridun ilaihim bil awaddah najjaynahum bisahar ilaikum bil wa'id innahum mas'ulun wastamta'tum biha. Halaman berikutnya adalah yang tadi Pak Fahmi jelaskan ya. Ada mim sukun bertemu huruf mim sehingga dibacanya seperti huruf mim bertasdid. Contoh kata mimma, itu tulisannya sama dengan mim. Mim berharokat kasrah bertemu mim sukun mim, kemudian bertemu lagi dengan mim berharokat fathah. Maka kita baca dengung di huruf mim, mimma. Oke, jangan lupa didengungkan ya. Untuk latihan dengung sama saja, yang paling mudah adalah coba kita tahan satu ayunan. Mimma. Oke. Yuk kita coba baca. Hatta yubayyina lahum ma yattaqun thumma ja'ahum ma kanu yu'adun
lahum maghfiratu wa rizqun karim. Qala inni li'amalikum minal qalin wa ma kana aktsaruhum mu'minin alladzina idza asabathum musibah wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Halaman 65 masih sama ya, berhubungan dengan mim sukun ya. Di sini ditambahin dengan mim sukun yang berharokat sukun dan bertemu dengan huruf ba. Lahum ma yattaqun. Oke, ada mim sukun bertemu mim, dibaca dengung. Inna rabbahum bihim. Mim sukun bertemu ba juga dibaca dengung. Kita lanjutkan. Idh antum muslimun fahkum bainakum lahum ma yattaqun aya'murukum bil kufr alaihim biwakil فإذا هم بالساهرة وهم داخرون وهم لا يسمعون فهم معرضون إليهم بالمودة نجيناهم بسحر ilaikum bil wa'id innahum mas'ulun wastamta'tum biha. Halaman berikutnya langsung kita baca saja. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم ينبئكم بما كنتم تعملون والذين هم بشهاداتهم قائمون إذ نسويكم برب العالمين يردوكم بعد إيمانكم كافرين وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. Halaman berikutnya. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم كفى به شهيدا بيني وبينكم وإن جهنم لمحيطة بالكافرين فبأي حديث بعده يؤمنون.
Oke, halaman berikutnya kita akan belajar tentang al-ahruf al-muqatta'ah, ya. Huruf-huruf yang menjadi fawatihus suwar, menjadi pembuka-pembuka surat. Cara membacanya adalah kita baca seperti kita mengeja huruf hijaiyah, ya. Hanya ada beberapa yang dibaca panjang 6 harokat, ada yang dibaca panjang 2 harokat, ada yang dibaca dengung, lebur, dan ada yang dibaca bersih tanpa dengungan. Oke, kita coba dulu. Yang pertama, huruf nun, ya, kita baca panjang karena ada tanda panjang di situ, dibaca 6 harokat. Nun. Oke, berikutnya huruf qaf. Ingat, baca huruf qaf tidak perlu sampai q, ya. Jangan tidak perlu sampai huruf sampai kita baca q. Itu terlalu, ya. Jadi bacanya cukup sederhana saja. Q. Oke, q. Berikutnya sad. Oke, sama huruf sad juga kita bacanya tidak perlu sampai kita membulatkan bibir seperti terdengar bunyi so, ya, tidak perlu sampai terdengar bunyi so. Cukup dengan cara tengah lidah ditempelkan ke langit-langit atas dan ujung lidah ditempelkan ke gigi bawah bagian dalam. So. Tidak perlu sampai kita membulatkan bibir. Oke. Huruf berikutnya huruf ain, karena dibaca panjang 6 harokat, kita baca ain. Oke. Kita baca ain. Berikutnya sin. Berikutnya lam. Lalu kaf. Dan yang terakhir mim. Oke, berikutnya kita akan belajar campuran, ya. Nun, hamim, qaf, yasin, sad, tasin, hamim, yasin, tasin, alif lam ra, alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim, alif lam mim ra, alif lam mim sad, alif lam mim ra, alif lam mim sad, taha, ta sin mim. Berikutnya adalah harokat fathah kasrah dhammah a i u.
kemudian harokat tanwin, an, in, un, kemudian harokat panjang, a, i, dan u. Berikutnya adalah angka, kita review sedikit, ada 479, 316, 235, 124, 100, 495, 468, 358, 236, dan terakhir adalah angka 200. Demikian video tilawah kita pada pertemuan kali ini. Jangan lupa anak-anakku untuk terus mengikuti video-video program tilawah MTSN 1 Yogyakarta berikutnya, yang insya Allah bisa membantu anak-anakku sekalian untuk dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sebagai akhiran, marilah kita akhiri video kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.